Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel YouTube aku di Mi Instant. Di sini saya ada prosesor generasi ke-8 guys ya, yaitu Core i3 8100 guys. Nah, ini prosesor sudah sekitar tahun lalu saya beli ya. Ya, saya sudah unboxing juga ya, kalian bisa lihat videonya di sini. Sekarang saya mau tes di gaming karena selama saya beli belum pernah saya tes di gaming guys. Dan untuk perangkatnya di sini saya pakai motherboard ya. Untuk pendukungnya motherboard Gigabyte. Di sini ada Gigabyte H310M. Dan untuk kelengkapan lainnya itu nanti sebentar setelah saya rakit. By the way, kita hitung-hitungan dulu harganya prosesor ini apakah masih worth it atau tidak. Ini prosesor Core i3 8100 saya beli kemarin sekitar harga 300 ribuan ya, 300 lebih. Mudah-mudahan harganya sudah turun. Dan untuk motherboardnya, nah ini untuk motherboardnya ya agak susah dicari dan cukup mungkin bagi para mau rakit PC teman-teman semua menganggap motherboardnya cukup mahal, tapi ya menurut saya sih harganya masih standar-standar saja guys ya. Kalau untuk motherboard, kalau kalian bisa dapat yang baru itu di harga 600 ribuan ya. Kemudian untuk yang second itu kalian bisa dapat di harga 400 sampai 500 ribuan. Cukup worth it sih untuk prosesor generasi ke-8. Apalagi H310M ini mendukung prosesor generasi 8 dan 9 guys. Oke. Dan untuk tes di gaming saya mau pakai VGA yang mana ya? Ini RX 580, ini GTX 1060, itu RX 550. Kayaknya saya harus pakai dulu GTX 1060 guys. Oke, saya langsung rakit ya, langsung pasang karena sini lagi pembongkaran guys. Oke, langsung pasang, terus langsung kita tes di gaming guys. Oh ya, kita harus cek dulu prosesornya, spesifikasinya seperti apa. Oke guys, ini PC-nya saya sudah rakit, saya sudah pasang semua kelengkapannya, motherboard, prosesor, VGA, RAM, dan lain-lain guys ya. Sekarang kita langsung cek saja komponen utama dari PC kali ini guys. Oke, untuk motherboardnya chipset H310 dari Gigabyte ya, bentukannya seperti ini. Dan untuk motherboard ini dia support sama RAM DDR4 dan prosesor generasi 8 dan 9 guys. Kemudian untuk VGA-nya GTX 1060 6GB DDR5. Nah, di sini RAM-nya kalian lihat ada dua keping RAM, RAM-nya DDR4 ya. Yang ini 8GB, yang ini 8GB. Dua-duanya ini beda merek guys ya, beda merek. Yang sebelah kanan ini saya pakai Kingston HyperX dan sebelah kiri itu saya pakai Hynix 8GB DDR4. Jadi 8GB, 8GB, 16GB. Kemudian untuk storage di sini saya pakai SSD PNY dan harddisk saya pakai harddisk WD Blue 1 TB. Dan untuk PSU nya sini saya pakai PSU Aerocool 500 watt ya. Saya kira itu cukup ya guys ya. Kalau kalian ingin cek lebih detail silahkan cek saja di deskripsi guys. Semua saya sudah cantumkan barang-barang saya pakai di meja ini guys. Oke guys, kita ke VGA nya Nvidia GeForce GTX 1060 dari Galax, mereknya Galax, dan GPU nya GP106. Rilisnya itu di 2016 ya, sudah cukup lama. Dan untuk memori tipe saya pakai di sini, dia memori tipenya DDR5 guys. Bluetoothnya di 192 dan untuk TDP-nya di sini untuk GTX 1060 cukup rendah di 120 watt, 120 watt. Untuk prosesornya di sini Core i3 8100 guys, punya TDP yang cukup rendah juga di 65 watt, punya 4 core dan 4 thread. Spesifikasi kecepatan di 3,60 GHz guys. Saya cek dulu ya, di 3,60 guys, frekuensi dasar, tidak ada maksimum frekuensi. Kemudian untuk harganya dia ada di 300 ribuan guys, 315, 300, pokoknya paling murah 315.000. Oke, itu saja untuk spesifikasi dari VGA dan prosesor ya, komponen utama kita untuk main game hari ini. Sekarang saya langsung tes di gaming saja. Di sini ada tes wattmeter supaya kita cek daya yang digunakan saat untuk ngetes gaming komponen kita kali ini. So let's to play the game.
Oke, untuk game pertama di sini saya coba main game GTA 5, guys. Untuk settingan, kita ke settingan dulu. Settingan grafik di resolusi 1920 x 1080. Kemudian untuk resolusi 1920 x 1080, kualitas grafik di sini very high, guys. Very high, dan very high. Very high. Oke, itu saja cukup. Kita keluar efficiency off, kemudian wattnya. Di sini wattnya tidak sampai 200, bahkan cuma sampai 150-an, guys. FPS-nya di berapa ini? Sekitar 80, guys ya. Penggunaan GPU cuma 51%, CPU 90%. Cukup lancar saya rasa, guys ya. Di sini kelihatan wattnya cukup kecil, guys ya. Dia paling mentok di 150, guys ya. FPS-nya normal ya, di 80-an, 90 ini cukup sangat lancar, guys ya. Penggunaan GPU juga tidak terlalu maksimum ya, cuma di 44%, dan CPU ya cukup maksimum di 90-an, guys. Oke, game berikutnya sini saya main game Elden Ring. Settingan grafik di sini high 1920 x 1080, harusnya sih medium saja, guys ya. Kita main medium saja supaya lancar. Oke, kita lihat di sini GPU 70%, CPU 60%, FPS 60, watt cuma 112. 100 ya, 130 ya. Watt itu tergantung settingan game, guys ya. Semakin tinggi settingan game, kadang watt juga semakin tinggi, guys. Karena kemampuan VGA itu keluar juga batas maksimumnya, jadi TDP-nya pasti akan meningkat. So, untuk Elden Ring saya rasa cukup bagus, guys ya. Nothing problem di 60 fps ini. Kita mau lawan naga sana, tapi aduh, kayaknya nggak bisa kita lawan naga. Cukup kita melihat-lihat saja, guys ya. Hop. Ya. Sebelum kita lawan naga, kita lawan burung aja. Kita latihan lawan burung aja dulu. Secara grafik masih oke sih. Oke, game berikutnya di sini saya main Forza Horizon 5, guys. Oke, ini udaranya segar sekali karena masih pagi, guys ya. Settingannya di sini apa ini? Settingan grafik. Oh, di sini high, kemudian resolusi 1920 x 1080. Oke, seperti ini settingannya. Efficiency off. Oke, kita gaspol. Aduh, wih, sudah nggak bisa ditabrak ya, sudah keras. Oke, kita gas. Kita lihat di sini FPS-nya di atas 60, guys, sampai 80-90 FPS. GPU 90%, CPU 90%. Dan wattnya cukup kecil, cuma 175. Wow. Core i3 8100 ini cukup bagus, guys ya. Cukup sempurna untuk diandalkan. Oke, next game di sini kita main Tekken 8, guys. Game grafik setting dulu, guys ya. Oke, di sini 1920 x 1080, kualitas grafik medium aja. Rendering scale kita kesini 75 lah. Oke, cukup. Kita langsung ke in game saja, guys.
Oke, guys, game berikutnya di sini saya main game Digimon Palworld, guys. Di sini penggunaan GPU 99%, CPU juga di ya 70 sampai kadang 90%-an ya. FPS-nya dapatnya di 50-an. Dan untuk settingan, kita ke settingan dulu guys ya. Settingan grafik di sini resolusi 1600 x 900, FPS max-nya kasih no limit. Terus kualitas grafik saya kasih medium dan high, ini campuran medium dan high guys ya. Tekstur kualitasnya dia high. Kita close. FPS-nya di 40 guys ya. 40, dan untuk dia punya watt 197 watt. In game cukup lancar guys ya, di kualitas medium ya, medium dan high. Grafiknya juga cukup bagus guys ya untuk Digimon Palworld. Sebenarnya kalau mau turunkan lagi resolusinya sini bisa sih guys ya. Coba kita main di resolusi rendah saja, misal kita main kayaknya 1600 x 900 sudah cocok guys ya. Oke, lanjut. Di sini saya main game Ghost of Tsushima guys. Kita cek dulu setelan grafik. Di sini saya kasih low guys, low saja. Kemudian display resolusi 1920 x 80, efficiency off. Ini sebenarnya bisa kita kasih 1600 x 900 saja guys ya. Oke, wah, kita dapatkan smoothnya di sini di kualitas low 1600 x 900. Kita dapat 30 fps dan wattnya 125. Penggunaan GPU 70%, CPU di 60%-an. Nah, di sini GPU-nya cukup di push juga sama dengan prosesornya guys. Tapi wattnya cukup kecil, di sini cuma 125. So in game masih cukup enak nih guys di kualitas low. Kalau kita mau maksain di kualitas medium juga bisa. Kita cek. Cukup lumayan, FPS-nya di 30-an. Masih cukup enak mainnya. Grafiknya pun cukup mantap. Lanjutkan, di sini saya main game Silent Hill, dan untuk settingan grafik di sini efficiency off, kualitas grafik di sini medium guys ya. Resolusi 1600 x 900. Kualitas medium. Ini penuhan GPU sudah di push 100%, CPU cuma di 30%. Kelihatan bottleneck guys ya, dan wattnya di 187.
Oke, berikutnya di sini saya main game Cyberpunk 2077. Kualitas grafik di sini low medium ya, medium low, resolusi 1920x1080. Kualitas grafik kita kasih medium aja lah, medium guys ya. Kita dapat menggunakan GPU 99%, CPU di 70%, FPS cuma di 46. Wattnya di 190-an. Oke, kita turun. Kalau yang tidak, kalau tempat CPU begini FPS nya cukup tinggi guys, dia paling di 50 di sini. Kalau kita sudah keluar, ini FPS nya ngedrop karena muatannya cukup banyak guys ya. Ini terus sampai ke 30-an guys, 40 ya. Apalagi kalau sudah di pusat kota seperti ini. Oke, game berikutnya sini saya main game Marvel Rivals, settingan grafik 1920x1080. Di sini untuk grafik kualitas saya kasih medium saja guys ya. Ini kita kasih performance saja lah. Oke, 1920x1080, render scaling 100. Oke, ini saya cocok guys ya, efficiency off. Kita langsung play di game. Ini kita main quit match aja guys. Oke, saya sudah di game Marvel Rivals nya guys. Dan di sini penggunaan GPU cuma 90%, CPU 90% ya. Penggunaan keduanya cukup maksimal. FPS nya dapatnya di 40-an. Kemudian untuk wattnya cuman di 200 watt. Oke, kita main game Delta Force dari G Arena. Dan untuk resolusi sini saya kasih 1600x900. Kemudian kualitas grafis saya kasih menengah. Saya mau main di Black Hawk Down tapi belum di download. Ya, kita main di Warframe saja. Oke, langsung gas aja guys ya. Oke, saya sudah di in-game Delta Force-nya guys. Kalian bisa lihat di sini penggunaan GPU 90%, CPU di 100%, FPS 100 guys ya. Dan untuk wattnya cukup kecil di 200 watt. Saya rasa untuk game Delta Force aman, no problem. Secara grafis juga masih oke. Walaupun resolusi 1600x900. Objective Charlie 1 has been captured by the enemy. Sector Echo is now under our control. Our forces have taken full control of Objective Echo. Allied forces are clearing Objective Bravo.
enemy is attacking objective Charlie 2. Lanjut, di sini saya coba main game Genshin Impact. Genshin Impact di sini saya kasih settingan grafik di high ya. Render solution kita kasih 1,0 aja. Di sini efeknya saya off kan guys ya. Tapi kualitas grafik high, resolusi 1920 x 1080. Wattnya cukup kecil, cuma di 122. Dan untuk FPS di 60, kinerja GPU 40%, CPU 50%. Cukup kecil guys ya. I'm getting tired of this game. Freeze. Dodge this. Cool it. Oke, selanjut game berikutnya. Di sini saya coba main game Valorant guys. Saya cek dulu settingan grafik, kita pakai settingan apa nih. Grafik di sini 1920 x 1080. Di sini kualitas high, ini kualitas high guys ya. Jadi 1920 x 1080 di kualitas grafik high. Untuk efek belum saya off kan, ada beberapa efek yang saya on kan saja. Oke, ini cukup seperti ini saja guys. Kita langsung coba play. Ini deathmatch aja guys. Oke, saya di in game Valorantnya guys. Waduh. Nah, di sini gamenya cukup lancar. FPS-nya sayangnya sini saya tidak bisa munculkan FPS afterburner-nya guys ya. Karena kalau saya munculkan FPS afterburner untuk mendeteksi FPS itu gamenya langsung nggak bisa login, nggak bisa main guys. Jadi ya kita testi seperti ini saja. Tapi so far in game cukup lancar guys ya. Dominating. Aish. Oke, game berikutnya di sini saya main game Zenless Zone Zero guys. Masih di awal-awal sini. Dan untuk settingan grafik kita cek dulu settingan grafiknya guys ya, sebelum kita ke pertempurannya. 1600 x 900 kita kasih next, jadi 1920 x 1080 kita kasih set medium saja. Oke, ini kasih 1 kali, ini medium. Oke, FPS unlimited. Oke, sudah, ini cukup bisa di 1920 x 1080 di kualitas medium. Kita langsung play the game saja.
Oke, itu udah hasil tes di gamingnya. Prosesor Core i3 8100 dan VGA-nya GTX 1060 6GB DDR5 dari Galax. Hasilnya cukup oke guys ya. Prosesor Core i3 8100, prosesor gen lama, tapi masih cukup powerful untuk tes di gaming tadi. Kalau untuk game-game GTA 5 lancar, kalau Tekken 8 lancar. Terus game-game lawas yang lama juga di bawah tahun 2019 atau 2020 itu masih sangat lancar guys. Cuman tadi di game baru seperti Silent Hill agak sedikit kurang ya. Kemudian Ghost of Tsushima juga, tapi itu bisa diakali kita turunkan sedikit, kualitas grafiknya itu sudah lancar. Tapi kalau cuma main game kompetitif seperti Valorant, CSGO, Dota 2, Zenless Zero atau Genshin Impact itu masih cukup oke guys. Cukup oke. Kemudian game Valorant juga tadi mantap guys. Oke, nanti kita akan tes di gaming lagi di konten berikutnya. Mungkin saya harus ganti lagi prosesornya ya, karena motherboardnya dukung Gen 9. Kayaknya Core i3 9100 saya harus coba guys. Oke, sampai sini dulu, nanti kita lanjut lagi. See you next time. Jangan lupa like, komen, dan tetap main game PC.